Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ubadillah, mahasiswa S1 Teknik Informatika dengan NIM 275. Saya dari angkatan 23. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Prediksi Harga Minyak Mentah WTI menggunakan Long Short Term Memory di tengah krisis geopolitik penutupan Selat Hormuz. Penelitian ini berada di persimpangan antara deep learning, time series forecasting, dan isu energi yang sangat relevan dengan kondisi global saat ini. Mengapa kita perlu prediksi harga minyak WTI? Ada 3 alasan utama. Pertama, WTI atau West Texas Intermediate adalah benchmark utama harga minyak dunia. Kandungan sulfurnya yang rendah membuat mudah diolah dan sangat tinggi nilainya di pasar internasional. Yang kedua, harga minyak WTI sangat volatil. Kita semua menyaksikan krisis 2008, harga jatuh ke $40. April 20 saat harga menjadi negatif, lonjakan ke $120 akibat konflik Rusia-Ukraina. Hingga yang terbaru, penutupan Selat Hormuz pada 2025 yang kembali mengguncang pasar. Yang ketiga, ini sangat kritis bagi Indonesia. Indonesia adalah net importir minyak. Cadangan energi nasional kita saat ini hanya berkisar 21 hingga 30 hari. Jauh di bawah standar nasional, sebesar 90 hari. Dan perlu diingat, Selat Hormuz membawa sekitar 20% pasokan minyak dunia setiap harinya. Penutupannya bukan sekedar isu regional, ini guncangan langsung ke pasar global. Itulah mengapa prediksi harga WTI untuk 30 hari ke depan menjadi sangat kritis dan relevan. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model LSTM yang optimal untuk prediksi harga spot WTI menggunakan data OHLC periode Januari 2000 hingga Juni 2026. Seberapa baik kinerja model tersebut diukur hingga metrik RMSE dan MAE. Seperti apa hasil prediksi harga WTI untuk 30 hari ke depan? Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini ada 3, yaitu membangun model LSTM yang optimal menggunakan data OHLC harian, mengevaluasi kinerjanya secara kuantitatif dengan RMSE dan MAE, dan menghasilkan prediksi 30 hari ke depan beserta visualisasi tren yang dapat diimplementasikan. Sebelum masuk ke metodologi, mari kita pahami 3 konsep kunci dalam penelitian ini. Pertama, minyak WTI. Ini adalah light sweet crude oil dari Texas dengan pusat distribusi di Cushing, Oklahoma. Kandungan sulfurnya di bawah 0,5%, menjadikannya benchmark utama di pasar internasional. Kedua, data OHLC. OHLC adalah singkatan dari Open, High, Low, and Close. 4 fitur harian yang jauh lebih kaya informasinya dibandingkan hanya menggunakan harga penutupan. Data ini menggambarkan volatilitas intrahari sekaligus tekanan pasar secara lebih lengkap. Ketiga, arsitektur LSTM. LSTM atau Long Short Term Memory adalah jenis Recurrent Neural Network yang dirancang untuk menangkap pola jangka panjang dalam data sekuensial. LSTM bekerja melalui 3 mekanisme gerbang. Forget Gate yang membuat informasi tidak relevan, membuang informasi yang tidak relevan, Input Gate yang menambahkan informasi baru ke memori, dan Output Gate yang menentukan apa yang diteruskan ke hidden state. Inilah yang membuat LSTM unggul untuk data time series. Untuk memperkuat posisi penelitian ini, saya telah mengkaji 5 studi sebelumnya. Ramadan dan Maulana pada 2024 menggunakan GBM dan Kalman filter dengan MAPE sebesar 2,586%. Namun metode ini tidak cocok untuk guncangan geopolitik yang mendadak. Pada 2023, Nurlela et al. Menggunakan Fuzzy Time Series Markov Chain dan menghasilkan MAPE yang cukup baik sebesar 1,18%. Tapi akurasinya turun satu horizon. Prediksi diperpanjang. Pada 2025, Lestari et al. Menggunakan ArimaGuards dengan MAPE 13,71%. Kurang andal ketika pasar sangat volatil karena hanya bekerja pada data linear. Pada 2026, Simbolon et al. Sudah menggunakan LSTM. MAP-nya 1,83%.
namun datanya masih bulanan dan hanya menggunakan harga close. Dan Mangkunegara pada 2025 menggunakan LSTM dengan hyperparameter tuning menggunakan RMSE 6,63 dan MHP 9,52%. Namun belum mencakup data penutupan Selat Hormuz 2025. Dari sini terlihat jelas masih ada gap yang perlu diisi. Ada 3 celah yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya. Dan ini adalah kontribusi utama studi ini. Pertama, penggunaan fitur OHLC secara lengkap. Penelitian terdahulu mayoritas hanya menggunakan harga close dengan menggabungkan open, high, low, and close secara bersamaan. Model LSTM mendapatkan representasi volatilitas yang jauh lebih kaya. Yang kedua, cakupan data penutupan Selat Hormuz 2025. Belum ada penelitian sebelumnya yang mencakup episode volatilitas akibat konflik Iran-AS dan penutupan Selat Hormuz 2025. Justru inilah guncangan besar yang paling relevan untuk dimodelkan. Ketiga, relevansi langsung terhadap perencanaan energi Indonesia. Penelitian ini secara eksplisit menghubungkan horizon prediksi 30 hari dengan kebutuhan perencanaan cadangan energi strategis nasional Indonesia yang saat ini hanya berkisar 21 hingga 30 hari. Metodologi penelitian ini terdiri dari 8 tahap yang berurutan. Tahap 1, pengumpulan data OLC harian diambil dari investing.com, mencakup periode Januari tahun 2000 hingga Juni 2026, dengan sekitar 5.000 observasi. Tahap 2, praproses data meliputi pengecekan missing value, konversi tipe data, dan normalisasi min-max agar nilai berbeda pada rentang yang sesuai untuk model. Tahap 3, dalam pembagian data, data dibagi 80% untuk latih dan 20% uji data, secara sekuensial tanpa pengecekan. Ini penting agar urutan waktu terjaga. Tahap 4, dalam lookback window, data diubah ke format 3D sensor menggunakan sliding window yang menentukan berapa hari ke belakang yang dijadikan input. Tahap 5, hyperparameter tuning menggunakan grid search dan random search dengan metrik validasi RMSE. Tahap 6, pelatihan model menggunakan model dibangun dengan TensorFlow atau keras menggunakan early stopping dan optimizer Adam. Tahap 7, prediksi 30 hari menggunakan metode recursive forecasting, hasil dinormalisasi balik, lalu divisualisasikan sebagai line chart. Tahap 8, evaluasi model menggunakan kinerja diukur dengan RMSE dan MAE, lalu dibandingkan antara hasil grid search dan random search. Lebih lanjut mengenai arsitektur dan proses tuning. Arsitektur model terdiri dari input layer dengan shape lookback for sesuai 4 fitur OHLC, 1 atau lebih LSTM layer dengan unit yang ditentukan melalui tuning, dan sebuah tensor layer dengan 1 neuron output untuk prediksi harga close. Loss function yang digunakan adalah mean squared error, optimizer Adam, dan regulasi melalui early stopping. Untuk hyperparameter tuning, saya menggunakan 2 pendekatan. Grid search bersifat exhaustif, semua kombinasi dicoba, menjamin solusi optimal dalam ruang pencarian, namun membutuhkan waktu komputasi yang lebih tinggi. Random search melakukan sampling acak dari ruang pencarian, lebih cepat dan efisien untuk ruang yang besar, meski tidak menjamin optimal secara mutlak. Parameter yang dioptimasi meliputi lookback, jumlah hari ke belakang, epoch, jumlah LSTM units, dan learning rate. Tentu saja setiap penelitian memiliki batasnya. Batasan penelitian ini mencakup data yang bersumber dari investing.com dalam format OHLC harian periode 2000 hingga 2026. Hanya menggunakan model LSTM tanpa pembanding model lain. Horizon prediksi terbatas 30 hari. Evaluasi dengan RMSE dan MAE, serta tidak memasukkan variabel eksternal seperti nilai tukar, harga brand, atau indeks geopolitik. Namun demikian, penelitian ini memiliki manfaat nyata dari 3 perspektif secara teoritis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan deep learning untuk pemodelan komoditas energi dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
Bagi pemerintah dan kebijakan, prediksi 30 hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengadaan cadangan energi strategis nasional. Bagi industri dan investor, informasi prediksi ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait waktu pembelian dan manajemen rasio harga. Demikian presentasi saya. Saya harap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata tidak hanya secara akademis, tapi juga untuk kepentingan perencanaan energi nasional Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.